pagi semuanya, nama saya Made Dian Pratiwi dengan NPM 202033121018 dari kelompok 4. Untuk kesempatan kali ini, kelompok 4 akan membahas mengenai surat-surat berharga. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai surat-surat berharga tersebut, mari kita membahas secara singkat saja mengenai sejarah surat berharga ini. Nah, surat berharga ini pada abad pertengahan atau Middle Age di daerah kota-kota daerah Laut Tengah, aktivitas-aktivitas di sana memiliki hambatan, khususnya transaksi antara pedagang di dalam dan di luar kota. Hambatan ini berasal dari keterbatasan jarak, keterbatasan mata uang, dan lain-lain. Nah, mereka kesulitan untuk menemukan cara yang dapat diakui oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, mereka pun mencari cara baru, alat apa yang dapat digunakan serta diakui oleh masing-masing pihak dan mudah digunakan dalam suatu transaksi. Nah, untuk ini timbullah ide untuk menciptakan surat berharga di kalangan pedagang sebagai suatu bentuk perjanjian jual beli. Definisi surat berharga yang pertama menurut Hadi Supraptono. Nah, menurut Hadi Supraptono ini, definisi surat berharga adalah surat bukti pembawa hak yang dapat diperdagangkan atau biasa kita sebut dengan negotiable or transferable paper. Sedangkan menurut HMN Purwo Sucipto, surat berharga ini adalah surat bukti tuntutan hutang, pembawa hak, dan mudah diperjualbelikan. Jadi secara umum, surat berharga atau commercial paper adalah dokumen yang mempunyai nilai berharga berupa uang yang sudah diakui dan bahkan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi seperti pembayaran, perdagangan, penagihan, dan lain-lain. Surat berharga ini banyak digunakan dalam transaksi-transaksi jual beli karena dinilai yang pertama lebih praktis, lebih aman, memiliki prestige atau dapat diakui, dan selanjutnya yaitu berguna sebagai surat legitimasi karena surat berharga adalah panduan untuk para pemegang surat yang dinilai memiliki suatu hak tertentu. Nah, sebelum membahas lebih jauh lagi, kita perlu membedakan mengenai surat berharga dan surat yang berharga. Perbedaan surat berharga dan surat yang berharga yang pertama yaitu surat berharga diterbitkan sebagai alat pembayaran. Yang kedua, surat berharga ini sangat mudah untuk dipindah tangankan atau diperjualbelikan. Yang ketiga, surat berharga ini merupakan surat legitimasi atau surat bukti hak tagih bagi pemegangnya. Nah, adapun surat berharga ini bentuk-bentuknya ditentukan oleh peraturan-peraturan tertentu seperti Kitab KUHD, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan Keputusan Bank Indonesia. Contoh surat berharga ini ada wesel, ada cek, ada tagihan, kwitansi, surat sanggup, dan lain-lain. Sedangkan surat yang berharga adalah surat yang melekat pada suatu hak. Surat yang berharga ini sukar untuk dialihkan atau dipindah tangankan. Surat yang berharga ini bukan merupakan suatu surat atas pengganti atau surat yang berisi perjanjian jual beli. Bentuk dari surat yang berharga ini tidak ditentukan oleh peraturan-peraturan yang spesifik. Contohnya adalah sertifikat, akta autentik, dan ijazah. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman. Halo semua, perkenalkan nama saya Vena Arianda Betari, NPM 202033121010. Jadi di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri surat berharga dan unsur-unsur surat berharga. Jadi yang pertama itu ada ciri-ciri surat berharga. Yang pertama itu harus memiliki nama pastinya. Yang kedua, bentuk surat berupa dokumen tertulis. Yang ketiga, adanya tanda tangan dari pihak-pihak terkait. Yang keempat, terdapat akte perintah atau janji membayar. Yang kelima, terdapat nama orang yang bertanggung jawab untuk membayar di dalam dokumen. Dan yang terakhir, adanya keterangan jatuh tempo atau waktu pembayaran yang harus dilakukan. Lalu materi kedua yang akan saya bahas yaitu unsur-unsur surat berharga. Jadi surat berharga ini memiliki 3 unsur. Yang pertama, surat bukti tuntutan utang. Jadi pemegang surat berharga atau kreditur memiliki hak untuk menuntut suatu kewajiban atau utang kepada orang yang menandatangani akta tersebut. Lalu yang kedua ada pembawa hak. Jadi pembawa hak ini
membawakan hak tersebut kepada pemegangnya yang membuatnya boleh menuntut sesuatu kepada pihak debitur surat berharga. Namun, jika surat hilang, maka haknya pun ikut hilang. Lalu yang terakhir, mudah dijual belikan. Jadi surat ini mudah dijual belikan atau dipindah tangankan sesuai dengan tujuan penerbitannya, yaitu demi memenuhi prestasi pembayaran sejumlah uang. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikomang Sri Risnawati, NPM 202033121020. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat surat berharga dan cara menerbitkan surat berharga. Materi pertama yang saya akan bawakan yaitu manfaat surat berharga. Fungsi dan manfaat yang terkandung di dalam surat berharga bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi yuridis dan yang kedua dari sisi fungsinya. Yang pertama secara yuridis, jika dilihat dari sisi yuridisnya, surat berharga bermanfaat sebagai alat pembayaran, alat pemindahan hak tagih karena sudah diperjualbelikan, dan juga sebagai surat legitimasi atau surat bukti tagih yang sah. Yang kedua, secara fungsinya, jika dilihat berdasarkan fungsinya, maka surat berharga memiliki fungsi sebagai surat yang memiliki sifat hukum kebendaan, surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan, dan juga surat tagih hutang. Materi yang kedua yaitu cara menerbitkan surat berharga. Untuk menerbitkan suatu surat berharga, ada dua cara. Yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Yang pertama secara langsung. Menerbitkan secara langsung kepada pihak investor jangka panjang seperti pada lembaga keuangan. Proses penerbitan ini akan dilakukan oleh lembaga keuangan yang mempunyai kebutuhan tetap atau pinjaman dana yang nilainya cukup besar dan memilih menerbitkannya langsung agar lebih ekonomis dibandingkan dengan memanfaatkan suatu pialang investasi. Yang kedua, penerbitan secara tidak langsung, yaitu dengan menjualnya kepada pialang dan pialang yang akan menjualnya ke pasar uang, bursa perdagangan. Surat berharga yang komersial tersebut akan mengikut sertakan sebagai perusahaan pialang besar dan anak perusahaan bank yang mana di antara banyak adalah pialang yang pada pasar keuangan Amerika Serikat. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Devani Setiawati, NPM 20203131213030 dari kelompok 4. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai surat berharga sebagai surat legitimasi. Sebelumnya, surat legitimasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu bukti bagi para pemegang yang sah atau seseorang yang memiliki hak atas penagihan yang ada di dalamnya. Berdasarkan KUHD, surat legitimasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada legitimasi formil, dan yang kedua ada legitimasi material. Yang pertama itu legitimasi formil merupakan suatu bukti bahwa surat berharga tersebut diklaim sebagai seseorang yang memiliki hak atas tagihan yang ada di dalamnya. Karena jika pemegang surat berharga tidak dapat membuktikannya secara formil atau sesuai dengan peraturan undang-undang, maka pemegang surat berharga dikatakan tidak sah. Yang kedua ada surat legitimasi material, yaitu bukti bahwa pemegang surat berharga yang sebenarnya, yang dimana mereka pemegang surat berharga yang sah yaitu mereka yang memiliki hak atas tagihan tanpa mengesampingkan nilai material yang ada di dalamnya. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai penggolongan surat berharga atas isi dari perikatannya. Penggolongan surat berharga atas isi dari perikatannya ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama, surat yang memiliki sifat kebendaan, yang kedua ada surat tanda keanggotaan, dan yang ketiga ada surat tagihan hutang. Yang pertama yaitu surat yang memiliki sifat kebendaan ini merupakan surat yang isi dari perikatannya bertujuan untuk penyerahan suatu barang, contohnya konsumen dan resi gudang. Yang kedua ada surat tanda keanggotaan. Contoh dari surat ini misalnya adalah surat saham suatu PT yang di dalamnya berisikan perikatan antara perseroan dengan pemegang sahamnya. Yang ketiga ada surat tagihan hutang atau sering kita sebut dengan surat perintah pembayaran,
yang dimana contohnya seperti cek, wesel, dan surat kesanggupan membayar atau misalnya itu promes. Perkenalkan, nama saya Niputini Setiawati, NPM 202033121031. Jenis surat berharga berdasarkan KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang pertama ada wesel. Wesel merupakan surat berharga yang di dalamnya terdapat kata wesel dan memiliki kandungan perintah untuk melakukan pembayaran sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan dalam KUHD. Yang kedua, cek. Cek merupakan suatu surat yang di dalamnya terdapat kata cek dan dikeluarkan pada tanggal dan tempat tertentu, serta memiliki perintah tanpa syarat dari pihak nasabah kepada pihak bank. Yang ketiga, ada surat sanggup atau promes. Surat ini merupakan surat kontrak yang di dalamnya terdapat janji yang detail dari suatu pihak atau pihak pembayar guna membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya. Yang keempat, ada kwitansi dan promes atas tunjuk. Surat ini adalah surat yang sudah diberikan tanggal dan juga dikeluarkan oleh sang penanda tangan untuk membayarkan sejumlah uang yang sebelumnya sudah ditentukan di dalamnya kepada penunjuk pada waktu yang sudah tertulis di dalam promes atas tunjuk tersebut. Jenis surat berharga di luar KUHD. Yang pertama ada biliet giro. Biliet giro merupakan salah satu jenis surat perintah nasabah yang sebelumnya sudah diberikan standarisasi bentuk kepada bank penyimpanan dana untuk memindahkan dan membukukan sejumlah uang dari rekening. Yang kedua, ada commercial paper. Commercial paper ini merupakan salah satu instrumen hutang jangka pendek tanpa adanya jaminan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, bukan bank, lalu diperjualbelikan melalui bank. Yang ketiga ada surat saham. Surat saham ini merupakan surat berharga yang dijadikan sebagai bukti penyertaan modal dalam satu perusahaan persero. Yang keempat ada obligasi. Obligasi merupakan jenis sertifikat bukti utang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau badan pemerintah sebagai pihak yang nantinya akan berhutang dan berjanji untuk membayarnya dengan bunga dan pokok hutang dalam kurun waktu tertentu kepada pemilik obligasi. Yang kelima ada delivery order. Delivery order ini merupakan suatu bentuk dokumen yang memiliki fungsi sebagai surat pengantar atas suatu barang yang di dalamnya tercantum dan ditujukan kepada pembeli atau penerima yang sudah ditentukan. Yang terakhir ada surat hutang negara. Surat ini adalah salah satu bentuk surat hutang berharga negara yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata di dalam presentasi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.